Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Al-Fakir akan membacakan sebuah cerpen berjudul Mbah Kucit. Dulu orang-orang di 3 daerah, Tegal, Slawi, dan Brebes, pasti tahu nama Mbah Kucit. Orang Jawa bilang, ono kucit nanging sor mejo. Artinya ada anak kucing di bawah meja. Kucit nama yang unik. Masalahnya bukan pada namanya yang unik itu, tetapi karena hampir di setiap desa yang ada di 3 daerah itu tahu nama itu. Nama ini cukup populer di kalangan orang-orang tua, walaupun ia tidak pernah memperkenalkan diri siapa dia sesungguhnya, dan tak pernah menetap lama di suatu tempat. Kucit mungkin sebutan saja, karena perawakannya kecil, tapi tak terlalu pendek. Tubuhnya berisi walau tidak gemuk. Ia tak pernah memakai baju, cuma celana komprang hitam dan sarung disampir di pundak atau melingkar di lehernya. Peci hitam yang sudah kusam, warna hitamnya bersemu coklat, selalu menghias kepalanya. Dipakai seenaknya, kadang miring dipakainya. Ia suka berkelana, berjalan keliling desa-desa. Tidak ada yang tahu dia berasal dari mana dan tinggal di mana. Dikata musafir juga tidak, karena daerah jelajahnya cuma di 3 daerah itu. Suatu ketika di sebuah desa di Brebes, desa itu masuk kategori desa tertinggal, desa termiskin di Brebes, bahkan juga mungkin di Jawa Tengah. Desa itu kedatangan Mbah Kucit saat musim kekeringan paceklik. Dengan dandanan khasnya ia datang, celana komprang hitam, badan tak berbaju, sarung di pundak, peci hitam semu coklat, sandal jepit putus sambung. Di punggungnya cuma ada tas kain berisi kitab tipis yang sudah lusuh, garam dan tembakau. Ia tidak meminta sedekah pada setiap desa yang disinggahi. Ia hanya duduk di tempat yang ia inginkan duduk. Kemudian ia bercerita atau berdongeng. Kadang-kadang anak-anak mengerumuninya, kadang tak digubris oleh sekelilingnya. Di desa paceklik itu ia duduk di balai desa. Ia bercerita, cerita tentang pohon yang tahan kemarau, tentang air yang tahu jalannya, tentang hati yang kalau terlalu keras akan retak. Cerita tentang pohon ini
tentang air, tentang hati, menjadi dongeng yang mengasihkan bagi anak-anak, namun bagi orang tua sangat mengusik telinga, sehingga orang-orang tua itu mengusirnya pelan-pelan karena merasa terganggu. Desa ini tidak butuh dongeng, Mbah. Butuh hujan. Hardik, kepala dusun yang kebetulan ada di balai desa. Mbak Kucit cuma mengangguk. Ia menyingkir. Malamnya ia tidur di musola, di atas tikar yang sudah bolong-bolong dekat tempat wudu. Setahun kemudian Mbak Kucit datang lagi ke desa itu. Paceklik semakin parah. Sawah retak, sumur-sumur kering. Kepala desa mengumpulkan warga. Kita harus segera meminta bantuan pemerintah kabupaten. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan. Malam itu, kepala desa menyuruh cariknya untuk memanggil Mbah Kucit yang sedang istirahat di musola desa. Katakan kepadanya, kata Pak Lurah, menegaskan perintahnya. Kalau benar Mbak Kucit itu wali, turunkan hujan. Kalau tidak bisa, suruh pergi dari sini. Desa ini tidak butuh dia. Di sini tak butuh dongeng. Malam itu Carik membawa Mbak Kucit ke balai desa, yang kebetulan sedang ada rembuk desa. Di tengah-tengah warga, Mbak Kucit diam. Ia mengambil garam dari dalam tas kainnya. Ia menaburkan di atas tanah sawah yang retak. Lalu duduk membaca doa pelan-pelan. Tidak ada yang mengerti bahasanya. Doa Arab pun tidak. Mantra Jawa pun bukan. Orang-orang tak mengerti itu bahasa apa. 3 hari tidak terjadi apa-apa. Warga mulai melempari batu kecil ke arah Mbak Kucit. Penipu, pergi! Mbak Kucit bangun. Ia menuju taburan garam 3 hari yang lalu. Disapu dengan tangannya. Besok digali di sini, katanya. Ia menunjuk satu titik di tengah sawah. Lalu dia pergi, tidak kembali. Kepala desa marah, tapi tidak ada pilihan lain. Dia suruh pemuda menggali 1 meter, 2 meter, tidak ada air. Di meter ketiga, cangkul berhenti. Di bawah ada batu besar, batu andesit seperti prasasti. Di atasnya terukir tulisan Jawa kuno yang kalau diartikan seperti ini: jangan ambil lebih dari yang kau butuhkan. Di samping batu itu ada air yang merembes pelan, tetapi tidak pernah berhenti. 10 tahun kemudian, desa itu menjadi desa yang makmur, desa yang hijau di antara desa-desa lain. Sumur itu tak pernah kering walau kemarau datang. Warga menggunakan secukupnya untuk kebutuhan mandi masak, juga untuk mengairi sawah-sawah warga melalui pipa-pipa paralon. Warga menyebut sumur ini Sumur Kucit. Tidak ada yang tahu kemana perginya Mbak Kucit. Kata orang Tegal, katanya Mbak Kucit pernah terlihat di pasar pagi jadi buruh panggul. Di sela-sela buruh panggulnya,
ia mendongeng menjadi hiburan tersendiri bagi pedagang pasar pagi. Di waktu yang lain, orang Selawi mengatakan Mbah Kucit ada di Guci saat terjadi banjir bandang yang memporak-porandakan wisata Guci. Ia mendongeng sesepuh sana sedang marah karena kemaksiatan mulai menyentuh lembah-lembahnya. Mbah Kucit selalu datang ke desa atau tempat saat orang mulai lupa akan arti sabar. Sampai suatu malam, seorang pemuda menemukan tas kain di musola di daerah Pantura. Di dalamnya ada kitab tipis. Halaman pertama robek, tapi masih bisa dibaca. Demikian bunyinya. Wali itu bukan yang bisa menurunkan hujan. Wali itu yang mengajari manusia menggali ketika mereka sudah lupa bahwa di bawah kaki mereka ada air. Di halaman terakhir ada tulisan tangan. Bunyinya begini: aku tidak pernah tinggal lama, sebab kalau aku tinggal lama, kalian akan menyembahku, bukan belajar dari tanah. Di bawahnya ada tanda tangan dari Kucit. Sejak saat itu tidak ada cerita Mbah Kucit lagi. Tidak ada lelana bercelana komprang hitam tanpa baju, sarung tersampir di bahu, peci hitam kecoklatan. Tak terlihat di 3 daerah, Tegal, Selawi, Brebes. Wali yang sejati memang tidak ingin dikenang begitu keajaibannya. Ia hanya ingin manusia ingat pertolongan itu seringnya sudah ada di bawah kaki, tinggal mau menggali atau tidak.